Perkenalkan, nama saya Ronald Simanjuntak. Saya dari kelas PJKRA, NIM saya 6213111100. Baiklah, saya akan membahas materi tentang fungsi-fungsi manajemen dalam pengembangan administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang berisikan tujuan, isi dan bahan pengajaran serta mode yang digunakan sebagai bahan pengajaran dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum dibagi atas dua bagian, yaitu tingkat sekolah yang ditangani oleh kepala sekolah dan sejarah kurikulum tingkat kelas yang ditangani oleh guru. Yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik dimulai dari peserta didik masuk sekolah sampai lulus sekolah. Dengan tujuan khusus dari manajemen peserta didik adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik, menyalurkan dan mengetahui kemampuan umum, bakat minat, dan serta memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, merupakan kegiatan pengelolaan guru dan staf supaya melaksanakan tugas-tugas fungsinya secara efektif. Tenaga pendidik dan kependidikan bertugas juga untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan kepada peserta didik. Yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan, merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, dan pengawasan yang digunakan untuk menunjang pendidikan agar pencapaian tujuan pendidikan dapat digunakan untuk menunjang pendidikan. Untuk mendorong hal tersebut, maka disediakanlah perlengkapan atau biasa disebut dengan sarana seperti peralatan, bahan, dan perabot, yaitu ruang, buku, perpustakaan, laboratorium. Sedangkan prasarananya adalah perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Yang kelima yaitu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Diartikan sebagai proses komunikasi sekolah dan masyarakat untuk menanamkan masyarakat dengan mengenai kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Yang keenam yaitu pelayanan ketatausahaan peserta didik, berupa kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui tata usaha sekolah. Ketatausahaan ini bertujuan untuk memudahkan pihak sekolah dan guru dan orang tua peserta didik dalam memantau keberhasilan dan kemajuan dan prestasi belajar. Tata usaha sekolah diwajibkan memberikan pelayanan yang baik kepada siapa saja mengenai administrasi penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti persuratan, pendataan tugas dan informasi. Yang ketujuh yaitu layanan khusus. Dapat dilakukan dengan melakukan yang pertama yaitu layanan bimbingan konseling untuk mengetahui kesulitan apa saja yang siswa-siswi dapat dalam rangka perkembangannya. Yang kedua yaitu layanan perpustakaan untuk mendorong siswa lebih rajin lagi untuk membaca. Yang ketiga layanan kantin agar siswa tidak perlu keluar dari lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu layanan kesehatan berupa UKS untuk tempat istirahat sementara para siswa atau guru yang sedang sakit. Yang kelima yaitu layanan transportasi sekolah yang berguna untuk mengantar para siswanya ketika mengikuti perlombaan. Yang keenam yaitu layanan asrama untuk para siswa yang jauh dari orang tua. Yang nomor 8 yaitu keuangan. Dilakukan oleh otorisator yang disebut seseorang yang diberi wewenang dalam mengambil tindakan penerimaan atau pengeluaran. Otorisator yang disebut seseorang diberi wewenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan berdasarkan otortasu yang ditetapkan. Dan bendaharawan disebut seseorang yang diberi wewenang untuk melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang dan surat berharga. Segala urusan keuangan dilakukan dengan sistem transparan
akuntabel, responsibel, relevan, efektif, dan efisien. Sekian materi dari saya. Terima kasih.